Halo teman-teman, yuk tonton sampai habis, jangan di-skip dan jangan pindah ke channel lain, karena info di sini lebih menarik dari channel lain. Video yang disajikan di sini hanya sebagai ilustrasi saja. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang penting banget, bahkan lebih penting daripada nemu duit di kantong celana yang udah lama nggak dicuci, yaitu rahasia rencana keuangan pribadi yang efektif. Udah siap jadi master keuangan? Siap-siap. Akan ngasih tahu kalian gimana caranya biar dompet tetap tebal meskipun tanggal tua. Oke guys, langkah pertama dalam merencanakan keuangan adalah dengan membuat anggaran bulanan. Ini adalah fondasi dari semua perencanaan keuangan yang baik. Tanpa anggaran, kita nggak akan tahu kemana uang kita pergi setiap bulannya. Jadi, penting banget untuk meluangkan waktu dan membuat anggaran yang detail dan realistis. Ibaratnya, ini kayak bikin peta harta karun, tapi harta karunnya adalah gaji kalian sendiri. Dengan peta ini, kita bisa tahu di mana letak harta karun kita dan bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Tanpa peta, kita bisa tersesat dan akhirnya nggak tahu kemana uang kita pergi. Pertama-tama, catat semua pemasukan kalian. Ini termasuk gaji bulanan, bonus, komisi, atau bahkan uang dari pekerjaan sampingan. Semua sumber pemasukan harus dicatat dengan jelas agar kita tahu berapa total uang yang kita miliki setiap bulannya. Jangan malu-malu, tulis aja semuanya, mulai dari gaji bulanan, bonus tahunan, sampai uang hasil nemu di jalan. Setiap rupiah itu penting dan bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan kita lebih cepat. Tapi kalau nemu di jalan, mendingan disumbangin aja deh. Selain bisa membantu orang lain, kita juga bisa merasa lebih baik karena telah melakukan hal yang baik. Nah, setelah itu, catat juga semua pengeluaran kalian, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini penting agar kita tahu kemana uang kita pergi dan bisa mengidentifikasi area di mana kita bisa menghemat. Mulai dari beli gorengan, bayar kosan, sampai beli tiket konser Blackpink. Semua pengeluaran harus dicatat agar kita bisa melihat gambaran lengkap dari keuangan kita. Ingat ya, guys, catat semua pengeluaran, jangan ada yang disembunyikan. Transparansi adalah kunci dalam mengelola keuangan yang sehat. Jangan kayak mantan yang suka ngilang tiba-tiba. Kita harus jujur dengan diri sendiri tentang pengeluaran kita. Setelah itu, sisihkan sebagian uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Menabung dan investasi adalah cara terbaik untuk memastikan masa depan keuangan kita aman. Ingat, menabung itu penting guys. Menabung bisa membantu kita menghadapi situasi darurat dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Jangan sampai nanti pas tua malah jadi beban anak cucu. Kita harus bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Misalnya, kamu punya penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Alokasikan 1 juta untuk tabungan. Ini adalah langkah awal yang baik untuk membangun kebiasaan menabung. Sisanya baru deh bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Pastikan kebutuhan pokok terpenuhi sebelum mengeluarkan uang untuk hal-hal yang kurang penting. Oh iya, satu lagi, jangan lupa sisihkan juga untuk dana darurat ya. Dana darurat ini penting banget untuk menghadapi situasi tak terduga. Namanya juga darurat, kita nggak pernah tahu kapan dia akan datang. Bisa aja tiba-tiba handphone kita rusak, atau ada kejadian tak terduga lainnya. Bisa aja tiba-tiba handphone kita rusak, atau tiba-tiba mantan ngajak balikan. Jadi selalu siap-siap dengan dana darurat. Setelah punya anggaran bulanan, kita bisa mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan keuangan kita. Anggaran bulanan ini adalah fondasi yang kuat untuk memastikan kita tidak hanya bermimpi, tetapi juga membuat rencana konkret untuk mencapainya. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan keuangan. Ini adalah momen penting di mana kita bisa memvisualisasikan apa yang ingin kita capai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ibaratnya, ini kayak menentukan tujuan hidup, tapi versi lebih realistis. Kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, serta menetapkan prioritas yang jelas. Tujuan keuangan ini bisa jangka pendek, misalnya beli handphone baru, liburan ke Bali, atau traktir gebetan makan. Hal-hal kecil ini bisa menjadi motivasi yang besar untuk kita. Atau bisa juga jangka panjang, misalnya beli rumah, beli mobil, atau mempersiapkan dana pendidikan anak. Tujuan jangka panjang ini membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan disiplin yang tinggi. Atau bahkan beli pulau pribadi. Meskipun terdengar seperti mimpi, dengan perencanaan yang tepat, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, setelah punya tujuan keuangan, kita jadi punya motivasi untuk mencapainya.
Motivasi ini yang akan mendorong kita untuk tetap konsisten dan tidak mudah menyerah. Ibaratnya, kita jadi punya alasan untuk hidup. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Misalnya, kamu ingin liburan ke Bali tahun depan. Ini bisa menjadi salah satu tujuan jangka pendek yang sangat menyenangkan. Kira-kira butuh dana berapa ya? Dengan mengetahui estimasi biaya, kita bisa mulai merencanakan bagaimana cara mengumpulkan dana tersebut. Katakanlah butuh 5 juta rupiah. Ini adalah angka yang bisa kita capai dengan perencanaan yang baik. Nah, kamu bisa mulai sisihkan dana dari sekarang. Misalnya 500.000 per bulan. Dengan cara ini, dalam 10 bulan, kamu sudah bisa mencapai target dana untuk liburan ke Bali. Dengan begitu, impian kamu untuk liburan ke Bali nggak cuma jadi angan-angan belaka. Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Dan akhirnya, kamu bisa menikmati hasil dari kerja keras dan perencanaanmu. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang agak sensitif nih, yaitu utang. Siapa di sini yang punya utang? Tenang, gue nggak akan nagih kok. Punya utang itu wajar guys. Yang nggak wajar itu kalau punya utang tapi nggak dibayar-bayar. Nah, kalau kalian punya utang, prioritaskan untuk melunasinya. Ingat, utang itu kayak mantan, semakin dibiarin, semakin susah dilupain. Misalnya kalian punya cicilan kartu kredit. Nah, usahakan untuk membayar cicilan kartu kredit tersebut sebelum membeli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Ingat guys, hidup itu bukan tentang siapa yang punya barang paling banyak, tapi tentang siapa yang paling sedikit utangnya. Siapa di sini yang hobinya belanja? Pasti banyak ya kan? Belanja memang bisa jadi di kegiatan yang menyenangkan dan menghibur, apalagi kalau kita menemukan barang-barang yang kita suka. Atau lebih tepatnya, siapa di sini yang suka kalap kalau lihat diskon? Diskon besar-besaran memang seringkali bikin kita lupa diri dan langsung ingin membeli semuanya. Tenang, gue juga sama kok. Rasanya susah banget buat nggak tergoda, apalagi kalau diskonnya gede. Tapi guys, kita harus belajar untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri saat belanja itu penting banget, supaya kita nggak menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kita tergoda dengan diskon besar-besaran, lalu membeli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Ingat, diskon itu hanya trik pemasaran. Ingat guys, beli barang itu karena butuh, bukan karena diskon. Coba deh, sebelum belanja, buat daftar barang yang benar-benar kita butuhkan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Menyesal karena sudah menghabiskan uang untuk barang-barang yang nggak penting. Misalnya, kamu lagi jalan-jalan di mall, terus lihat ada diskon baju 70%. Wah, pasti langsung tergoda kan? Kamu tergoda dong ya kan? Tapi, coba pikir lagi, apakah kamu benar-benar butuh baju itu? Tapi sebelum membeli, coba tanya dulu sama diri sendiri, gue butuh baju ini nggak ya? Kalau jawabannya nggak, lebih baik tahan diri. Kalau memang butuh, ya beli aja. Tapi pastikan itu benar-benar kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Tapi kalau nggak butuh-butuh amat, mendingan ditahan dulu deh. Dengan begitu, dompet aman, hati pun tenang. Selamat berbelanja dengan bijak, guys! Di zaman yang serba canggih ini, udah banyak banget aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengelola keuangan. Salah satunya adalah aplikasi pencatat keuangan. Dengan menggunakan aplikasi pencatat keuangan, kita bisa dengan mudah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kita. Jadi, kita bisa tahu kemana saja uang kita pergi. Selain itu, aplikasi pencatat keuangan juga bisa membantu kita untuk membuat anggaran bulanan, melacak pengeluaran, dan bahkan memberikan saran untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Misalnya, aplikasi seperti Money Lover bisa membantu kamu mencatat pengeluaran harian. Jadi, kamu bisa tahu uang jajan kamu habis untuk apa saja. Jadi, tunggu apa lagi? Segera download aplikasi pencatat keuangan dan mulailah kelola keuanganmu dengan lebih baik. Nah, itu tadi beberapa rahasia rencana keuangan pribadi yang efektif ala gua, Johan Kredit, dan tentunya dibantu sama ghostwriter handal, Raditya Dika. Gimana? Gampang kan? Intinya guys, kunci dari pengelolaan keuangan yang baik adalah disiplin dan konsisten. Jangan lupa untuk selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat anggaran bulanan, dan menghindari belanja impulsif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.